Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1681, Mitra Pertempuran. Dalam wujud roh yang cemerlang, Nephis jauh lebih kuat daripada inkarnasi manusianya. Kecepatan dan kekuatannya meningkat pesat, dan kekuatan apinya tumbuh jauh lebih kuat. Terutama ketika bejana cahaya yang indah itu diperkuat 7 kali lipat oleh aspeknya. Bukan hanya itu saja, serangan biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Sebagian besar senjata akan berubah menjadi abu sebelum mencapainya. Dan senjata yang berhasil menembus panas yang membakar itu tidak akan menemukan daging yang bisa dilukai. Hanya api, jadi yang paling menyakitinya adalah cacatnya, jiwa murni. Dan dalam bentuk itu, bahaya yang ditimbulkannya jauh lebih mengerikan daripada penderitaan yang dialaminya saat menggunakan kemampuannya yang lebih rendah. Kekosongan putih yang membara dari jiwanya begitu murni dan membakar sehingga mengancam untuk melahapnya, membakar dirinya sendiri. Mungkin selamanya. Setidaknya itulah yang ditakutkan Nephis. Ia jarang menggunakan kekuatan aspeknya dalam pertempuran, hanya mengandalkan kecakapan bela dirinya jika ada pilihan, dan ia bahkan lebih jarang menggunakan kemampuan transformasinya. Tentu saja, dia tidak kebal bahkan dalam wujud cemerlang itu. Ada banyak makhluk dan senjata di sana yang dapat melukai wadah berapi miliknya, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya akan langsung disembuhkan dengan mengorbankan esensinya. Wujud roh cahaya adalah manifestasi dari jiwanya yang pijar, jadi, seseorang harus memadamkan jiwanya sepenuhnya untuk menghancurkannya. Yang bukan hal yang mustahil, terutama saat menghadapi musuh dengan pangkat lebih tinggi. Hantu batu kuno yang dilawannya termasuk di antara musuh-musuh tersebut. Kamu telah membunuh monster besar, Asura Penghukuman. Jiwamu bersinar lebih terang. Kamu telah membunuh monster besar, Asura Penghukuman. Jiwamu bersinar lebih terang. Kamu telah membunuh binatang besar. Nephis berhasil mengalahkan 3 dari 7 makhluk mimpi buruk secara berurutan, tetapi setelah itu, situasinya memburuk. Para golem yang keji menyaksikan kekuatannya dan menguasainya. Akibatnya gerakan mereka berubah. Bagaimanapun, mereka adalah dari pangkat agung. Bagi makhluk seperti ini, perbedaan antara daging dan api tidaklah penting. Senjata berlian aneh yang mereka gunakan membawa hasrat membunuh, dan sebelum hasrat itu, semuanya akan musnah. Hukum dunia sendiri tunduk padanya. Jika dia diserang oleh salah satu asura, jiwanya tidak akan hancur hanya dengan satu serangan, tetapi kerusakannya akan sangat besar. Bahkan untuk Great Beast, menghancurkan transenden Titan tidak akan mudah. Tetapi ada banyak makhluk seperti itu di sini, jadi dia harus berhati-hati. Nephis menyerah dalam menyerang dan menghindari serangan dahsyat dari para golem yang mengancam, menunggu saat yang tepat sampai penguasa bayangan kembali. Dia tidak menunggu lama. Pada detik ke-7 setelah kepergiannya, iblis bayangan itu melesat keluar dari kegelapan di perbatasan lahan terbuka yang terbakar. Odachi besarnya jatuh ke salah satu asura sepersekian detik kemudian, bagaikan tepi kegelapan. Sekarang, tinggal 2 orang yang berhadapan dengan 4 binatang besar. Nephis dan sang penguasa bayangan saling berpandangan sekilas, siluetnya yang cemerlang dan anggun sangat kontras dengan sosoknya yang tinggi dan suram. Lalu, mereka meledak karena gerakan. Aku penasaran, Nephis sempat khawatir sesaat. Transformasi parsialnya tidak terlalu merusak dibandingkan transformasi penuhnya, tetapi tetap saja menghasilkan panas yang mengerikan. Baju zirah batu para golem kuno dapat menahannya dengan mudah. Tetapi bagaimana dengan penguasa bayangan?
Sangat sedikit orang yang cukup kuat untuk bertarung berdampingan dengannya saat dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, dia tidak perlu khawatir. Karapas oniks dari iblis bayangan itu berkilau gelap, memantulkan cahaya putih yang menyala-nyala dari apinya, tetapi tetap bertahan. Baju zirah yang menakutkan itu, tampaknya memiliki kualitas yang lebih baik daripada miliknya, atau setidaknya memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap serangan unsur. Bagaimanapun, ia tampaknya tidak mengalami kesulitan apapun untuk terjun ke tengah-tengah api unggun itu, tampaknya tidak terganggu oleh cahaya yang menyilaukan, panas yang menyengat, dan kekurangan oksigen. Gerakannya sama cepat, ganas, dan tajamnya seperti sebelumnya. Lega rasanya kalau begitu, semangatnya pun terangkat. Nephis dan penguasa bayangan bertarung melawan keempat asura, membuat hutan di sekitarnya berubah menjadi tanah tandus yang dipenuhi serpihan dan abu. Pedang hitam yang dipegangnya telah lama musnah oleh api, jadi Nephis menggunakan kecepatan dan kelincahannya yang menakjubkan untuk melawan para kekejian dengan tangan kosong. Dia gesit dan jauh lebih kecil dari para golem yang menjulang tinggi, tekniknya lancar dan sempurna. Senjata berlian itu melintas dengan cepat, tidak pernah berhasil menyentuh tubuhnya yang bersinar. Akan tetapi, Nephis sendiri juga tidak mampu menyerang dengan berani seperti sebelumnya. Dengan menggunakan pemahamannya yang mendalam tentang esensi pertempuran, ia melancarkan serangan-serangan dangkal yang terus-menerus kepada musuh-musuhnya. Baju zirah batu di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan sendi-sendi mereka perlahan mencair, memperlambat laju para kekejian itu. Sementara itu, sang penguasa bayangan adalah target yang jauh lebih mudah. Tubuhnya yang gelap tidak hanya lebar dan menjulang tinggi, tetapi ia juga lebih lambat darinya. Odachinya yang mengerikan membutuhkan lebih banyak ruang untuk dapat digunakan secara efektif. Namun, entah bagaimana, tak satu pun serangan Asura berhasil mengenai baju zirah oniksnya. Tekniknya sama hebatnya dengan teknik milik wanita itu, tetapi juga aneh. Terkadang, gerakannya tidak tampak terlalu cepat, setidaknya jika dibandingkan dengan wanita itu, tetapi di lain waktu, gerakannya seolah-olah begitu cepat hingga meninggalkan jejak di belakangnya. Tidak, bahkan tidak seperti itu. Seolah-olah sang penguasa bayangan terkadang berada di dua tempat di waktu yang sama. Butuh beberapa saat bagi Nephis untuk memahami apa yang sedang terjadi. Seni pertarungan yang transenden, kemampuan pergerakan spasialnya terjalin erat dengan gaya bertarungnya. Sang penguasa bayangan dengan ahli menggunakan teleportasi jarak pendek untuk bermanuver di medan perang. Berkedip dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia berada di beberapa tempat secara bersamaan. Gerakan pedangnya yang anggun mengalir tanpa henti di antara lompatan, sehingga tebasan yang dimulai di satu tempat dapat mendarat puluhan meter jauhnya. Serangan musuh dapat diblokir meskipun dia tidak berada di dekat jalurnya. Dalam arti tertentu, seluruh medan perang berada dalam jangkauan Odachinya yang seperti ular. Ada juga detail lainnya. Dia melompat di antara bayangan. Setelah memperhatikan detail itu, Nephis juga menyadari dengan sedikit terkejut bahwa sang penguasa bayangan tengah mengantisipasi dan memanfaatkan gerakannya sendiri. Saat ini, dia adalah sumber cahaya paling terang di medan perang. Jadi arah bayangan yang dihasilkan tubuh besar para Asura ditentukan oleh posisinya. Sang penguasa bayangan tengah memerhatikan gerakan-gerakannya untuk mengantisipasi pergerakan dari bayangan-bayangan, sehingga dia dapat lolos dari bahaya dengan leluasa. Tanpa henti muncul di belakang para kekejian untuk memberikan serangan yang mengerikan dan menghilang dalam kegelapan sebelum mereka dapat membalas. Itu
Merupakan pertunjukan yang sangat indah dari teknik yang sempurna, niat yang teguh, dan kecerdikan yang licik. Kejam, Nevis terkesan. Menghindari pukulan tongkat berlian yang menghancurkan, dia melayang ke udara agar tidak kehilangan keseimbangan akibat guncangan bumi, dan melesat maju. Telapak tangannya yang berpijar menyentuh siku golem kuno itu, dan sendi sikunya akhirnya retak, hancur berkeping-keping dalam hujan batu cair. Sekarang musuh tidak mampu menggunakan tongkat berat itu dengan efektif, dia punya kesempatan. Mendarat ringan di tanah yang terbakar, Nevis berputar dan memberikan tendangan berputar yang menghancurkan kekejian yang menjulang tinggi itu. Kakinya yang panjang dan ramping terhubung ke perutnya, dan Asura itu terlempar ke belakang, seluruh tubuhnya meledak dan terbakar. Pada saat golem yang terbakar itu jatuh ke tanah, ia sudah mati, tetapi tepat saat ia mati, lebih banyak Asura muncul dari kedalaman reruntuhan, menerjang Nevis dan rekan bertarungnya dengan kebencian yang tak terucapkan. Budak Bayangan bab 1682, mundur tergesa-gesa. Nevis dan penguasa bayangan telah membunuh 4 binatang besar pertama. Namun saat itu, sudah ada lebih banyak Asura menakutkan yang bangkit dari reruntuhan dan mencapai mereka. Mengelilingi keduanya seperti gelombang batu kuno yang mematikan dan niat jahat yang menyeramkan. Dia semakin dekat ke titik kelelahan. Sementara itu, sang penguasa bayangan tampaknya menahan diri untuk tidak menggunakan kemampuan teleportasinya. Dia pasti berkata jujur saat mengatakan bahwa membawa kedua sleeper sampai ke benteng dan kembali akan menguras cadangan esensinya. Itu harus disimpan sekarang. Untungnya, tujuan mereka bukanlah untuk melenyapkan semua hantu kuno. Tujuan mereka hanyalah melarikan diri. Memang, ada sedikit nasib buruk juga yang terlibat. Rute mundur yang paling mudah adalah melarikan diri ke permukaan melalui celah terdekat di kubah tulang dada raksasa itu. Namun, tabir awan telah terkoyak sekarang, dan permukaannya bermandikan cahaya matahari yang membakar. Jalan itu bukanlah pilihan. Meskipun demikian, Nevis tidak terlalu khawatir. Dia masih menahan kekuatannya yang paling merusak. Dia tidak ragu bahwa sang penguasa bayangan juga mempunyai beberapa trik tersembunyi. Namun, beban dingin dan berat apa yang menekan hatinya itu? Mundur suaranya tetap dingin seperti biasanya. Tanpa ragu-ragu, dia mendorong tanah dengan kakinya, meninggalkan bekas hangus di tanah dan terlempar lebih dari 100 meter ke belakang hampir dalam sekejap. Detik berikutnya, sebuah lentera kecil dari batu hitam muncul di salah satu dari 4 tangan iblis bayangan itu. Baju zirah oniksnya bergeser dan mundur di bawah kulit obsidiannya, memperlihatkan fisiknya yang kuat. Ditinggal sendirian, sang penguasa bayangan terdiam sejenak, tampaknya tidak mampu menghindari serangan para golem keji itu tepat waktu. Segala sesuatu yang terjadi kemudian terjadi dalam sepersekian detik. Senjata berlian mereka mendarat di tubuh berototnya, menghancurkannya dengan mengerikan. Gelombang kegelapan tiba-tiba mengalir keluar dari lentera batu dan menjadi hidup, menyelimuti para Asura yang maju dengan 1000 rantai hitam. Meskipun para binatang buas besar itu merobek rantai itu dengan mudah, mereka masih terhenti selama beberapa saat yang berharga. Pada saat itu, tubuh sang penguasa bayangan yang hancur dan buas bergoyang perlahan, dan hancur menjadi ketiadaan. Mata Nev bersinar terang. Namun kemudian, sesosok manusia yang dikenalnya muncul dari balik bayangan di sampingnya, helm oniksnya menutup untuk menyembunyikan wajahnya. Sama sekali tidak terluka. Dia menghela napas lega tanpa bersuara. Saya sarankan kita cepat-cepat pergi, Lady Nevis, ketidakpedulian yang nyata. Ya, sejujurnya,
wajahnya juga tidak bergerak dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bukan berarti dia bisa melihat wajahnya dalam cahaya terang yang menyilaukan. Baguslah, dia masih hidup. Apakah itu bagus? Jika penguasa bayangan tewas, bentengnya akan menjadi miliknya. Membawa hadiah yang sangat berharga bagi Raja Pedang akan sangat membantu tujuannya. Meskipun begitu, Nephis gembira karena dia tidak terluka. Memanfaatkan penundaan sesaat dari para Asura yang jahat, mereka berdua mundur dengan tergesa-gesa. Mereka berlari melewati reruntuhan kuno, semakin dekat ke perbatasan. Para golem mengejar dan mendekati mereka perlahan-lahan, tidak selambat yang diharapkan Nephis, tetapi cukup untuk memberi mereka kesempatan melarikan diri ke dalam hutan. Namun, masih ada beberapa golem kuno yang mengintai reruntuhan itu. Salah satu dari mereka menghalangi jalan mereka, mendorong Nephis dan penguasa bayangan untuk melakukan serangan penjepit tanpa celah, tanpa bertukar sepatah kata pun. Odachi hitamnya jatuh. Tangannya yang bercahaya terbang. Makhluk mimpi buruk yang mengerikan itu ambruk ke tanah. Kamu telah membunuh binatang buas besar. Asura penghukuman sisa kekejian berada tepat di belakang mereka, tetapi tepi reruntuhan sudah dekat. Nephis sudah dapat melihat sisa-sisa tembok kuno yang ditumbuhi lumut merah dan tanaman merambat yang meliuk-liuk. Akan tetapi perasaan dingin yang mencengkeram hatinya yang berapi-api malah bertambah kuat. Dia mengerutkan kening. Intuisi seorang santo lebih dari sekadar firasat yang tidak dapat diandalkan. Makhluk transenden sangat peka terhadap dunia, dan dapat merasakan perubahan halus di dalamnya. Aliran esensi roh, gerakan hukum yang mendasarinya, perubahan dalam tatanan realitas. Ada sesuatu yang salah. Apa itu? Baik Nephis maupun Lord of Shadows berhenti, menyadari hampir pada saat yang sama bahwa tepi reruntuhan kuno, entah bagaimana semakin menjauh. Tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, jarak antara mereka dan tembok yang ditumbuhi tanaman liar tidak berkurang. Mereka saling berpandangan dengan muram. Pada saat berikutnya, seluruh dunia bergetar hebat, dan sesuatu yang besar bergerak di belakang mereka. Saat berbalik, Nephis melihat tanah di jantung kota kuno itu bergerak, menjulang di atas hutan seperti gunung. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang dan jatuh, lautan tanaman merambat dan semak-semak tenggelam di tanah yang bergelombang. Dunia novel ringan. Struktur kuno itu terungkap dari bawah hamparan lumut merah, hanya untuk runtuh beberapa saat kemudian. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar yang tertidur di bawah hutan rimba purba, dan kini bangkit dari bawah, tidurnya terusik oleh panasnya api putih dan keributan pertempuran yang dahsyat. Tiba-tiba dia merasa ngeri. Rasa ngeri bukanlah sesuatu yang sering dirasakan Nephis, dan tentu saja bukan atas kemauannya sendiri. Satu-satunya alasan untuk perasaan itu adalah bahwa pikirannya sedang dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Api amarah Neph meredup sedikit ketika kenyataan mengerikan muncul di benaknya. Bibirnya terbuka, dan dia membisikkan satu kata, penghukuman. Binatang-binatang besar yang mereka lawan disebut para Asura penghukuman. Dia mengira mereka hanyalah segerombolan makhluk mimpi buruk yang menghuni reruntuhan kuno, nama mereka mengisyaratkan misteri masa lalu yang terlupakan. Tetapi sekarang, Nephis menyadari bahwa itu memiliki makna yang jauh lebih harfiah. Saat gunung tanah yang terangkat itu mulai terbelah, memperlihatkan wujud makhluk yang terkubur di bawahnya, dia berpikir bahwa kengeriannya adalah reaksi yang cukup pantas. Para Asura dari kutukan bukan kawanan alami binatang besar yang terikat pada satu lokasi. Sebaliknya, mereka berada di sini bersama karena alasan lain yang jauh lebih jahat. Mereka adalah antek-antek makhluk yang jauh lebih kuat.
Nama mereka hanya menunjukkan siapa yang memilikinya. Bagaimanapun juga, tuan mereka pasti memiliki pangkat yang lebih tinggi. Tiran terkutuk, kutukan. Budak Bayangan bab 1683, Dewa Kegelapan. Seorang tiran terkutuk. Nevis merasakan emosi yang tidak dikenalnya dan tidak dapat ia gambarkan dengan jelas. Mungkin kagum, atau mungkin benci. Api murni jiwanya meraung, berkobar gelisah di hadapan musuh yang mengerikan. Makhluk mimpi buruk terkutuk adalah lambang teror. Masing-masing dari mereka setara dengan makhluk suci, bukan berarti ada makhluk seperti itu di sekitar. Meskipun demikian, makhluk suci memiliki arti khusus bagi manusia. Itulah sebabnya mengapa manusia berteori tentang makna dari langkah-langkah jalan kenaikan. Jika jalan kenaikan adalah jalan menuju keilahian, maka setiap langkah membawa mereka yang menjalaninya lebih dekat kepada keilahian. Transendensi adalah langkah melepaskan diri dari batasan-batasan duniawi. Supremasi adalah tindakan menegaskan kekuasaan seseorang atas dunia, dengan demikian membangun fondasi pendewaan mereka di masa depan. Namun, langkah berikutnya, yang belum pernah diambil oleh orang tercerahkan di dunia mereka sebelumnya, menandakan pencapaian sejati kualitas ilahi. Makhluk suci sudah menjadi dewa, meskipun lebih rendah derajatnya. Hal yang sama dapat dikatakan tentang makhluk terkutuk. Sang tiran terkutuk, penghukuman, dapat disebut sebagai dewa, dewa profan dari korupsi yang sangat dalam. Jadi, dalam arti tertentu, hari ini adalah pertama kalinya Nevis menghadapi dewa dalam pertempuran. Tapi bukan yang terakhir. Tanda pisah ... Waktu seakan melambat saat Condemnation bangkit dari bawah reruntuhan. Bentuk raksasa iblis kuno itu masih tersembunyi di balik lapisan tanah yang runtuh dan bangunan yang runtuh, tetapi sudah seperti gunung yang menjulang tinggi. Bumi yang berguncang, skalanya lebih tampak seperti proses alamiah daripada gerakan makhluk hidup. Atau lebih tepatnya, tidak wajar. Menyaksikan raksasa yang sedang tidur itu terbangun dari tidurnya, Nevis akhirnya dapat menebak bagaimana kota kuno ini dihancurkan, dan mengapa kota itu jatuh meskipun para pembelanya sangat kuat. Para prajurit yang menggunakan kekuatan mengerikan dari pakaian luar angkasa yang penuh sihir dan senjata berlian yang agung, para Asura, telah binasa ketika tiran terkutuk turun ke kota mereka seperti bencana alam. Bahkan kekuatan mereka yang tak terkira pun tidak cukup untuk menyelamatkan negeri ini, yang kini telah menjadi reruntuhan yang terlupakan. Salah satu dari sekian banyak reruntuhan serupa yang ditelan oleh hutan. Begitulah kaliber musuh yang dihadapi peradaban Godgrave sebelum kepunahan. Hal itu tentu saja membuat orang bertanya-tanya. Jika nasib yang sama menimpa peradaban dunia nyata, peradaban manusia terakhir, Amerika telah hilang akibat munculnya gerbang kategori 5, Antartika menuju rantai mimpi buruk. Manusia kini bermigrasi ke alam mimpi. Tetapi apa yang akan terjadi jika seorang tiran terkutuk tertarik oleh bau jiwa manusia dan menyerang Bastion atau Ravenheart? Berapa lama klan besar akan bertahan jika kengerian sesungguhnya dari alam mimpi meninggalkan zona kematian untuk menjelajahi hamparan wilayahnya yang luas dengan bebas? Keamanan hanyalah sebuah ilusi. Dunia nyata sedang sekarat, tetapi alam mimpi juga merupakan perangkap kematian. Nevis yakin akan hal itu. Itulah sebabnya mengapa Sovereign harus dieliminasi. Bukan karena mereka telah membunuh ayahnya. Bukan karena mereka telah mengirim pembunuh untuk mengejarnya dan mengubah masa kecilnya menjadi mimpi buruk yang kejam. Bukan karena mereka telah menghancurkan klan Immortal Flame. Meskipun Nevis akan berbohong jika dia mengatakan bahwa semua itu tidak penting.
Bukan juga karena banyaknya nyawa yang hilang karena rencana mereka di Antartika. Alasannya adalah karena para penguasa tidak mampu melaksanakan tugas itu. Mereka tidak kompeten mencekik kekuatan manusia demi mengejar alasan yang salah arah. Kisong, Anvil, Asterion, tidak satupun dari ketiganya cukup bijak, cukup bertekad, dan cukup putus asa. Prestasi mereka hebat, dan mereka mungkin berpikir bahwa tirani sinis mereka adalah untuk kebaikan bersama. Namun, mereka bukanlah seseorang yang dapat mengalahkan mantra mimpi buruk. Dengan demikian, untuk memperoleh kesempatan mengalahkan mereka dan membawa perubahan, Nephis harus selamat dari pertemuan dengan tiran rusak ini terlebih dahulu. Dia menggertakkan giginya. Tidak ada jalan keluar. Seorang tiran terkutuk bagaikan dewa, dan dewa dapat mengerahkan kekuatan besar ke dunia. Reruntuhan kota kuno ini adalah wilayah kekuasaan Condemnation, dan karenanya, keinginannya di sini bagaikan hukum di sini. Jika tidak ingin membiarkan kedua orang suci itu pergi, mereka tidak akan bisa pergi. Nephis dan penguasa bayangan telah menyaksikan bagaimana ruang itu sendiri menghalangi mereka melarikan diri ke dalam hutan. Apa pilihan lainnya yang ada? Jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka harus bertarung. Namun, mengalahkan tiran yang rusak dalam pertempuran bukanlah sesuatu yang mampu mereka lakukan. Bahkan bertahan hidup dari satu serangan oleh makhluk jahat itu pun dipertanyakan. Kesenjangannya terlalu besar. Nephis melirik ke arah penguasa bayangan dan bertanya, suaranya yang jernih bergema di tengah gemuruh bumi yang bergetar, kemampuan spasial milikmu itu. Bisakah kau melarikan diri? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak kali ini, tidak kali ini. Kedengarannya ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan makhluk mimpi buruk terkutuk. Seperti apa sebenarnya kehidupan yang dijalaninya? Nephis menarik napas dalam-dalam, atau lebih tepatnya, ia meniru gerakan yang sudah dikenalnya, yaitu menarik napas dalam-dalam. Roh yang bersinar itu tidak memiliki paru-paru, dan tidak membutuhkan atau mampu bernapas. Ia hanyalah sebuah wadah yang berisi lautan api yang luas. Dia telah bersiap untuk melepaskan transformasinya secara penuh jika keadaan memburuk. Namun, situasi saat ini jauh lebih buruk daripada prediksi terburuknya. Bahkan jika dia membiarkan wujud roh itu hancur, melepaskan lautan api yang terkandung dalam sosoknya yang cemerlang, dia tidak akan mampu melawan tiran terkutuk. Tidak ada pilihan lain, kalau begitu. Yah, tidak ada cara lain. Kali ini, dia berhasil lebih dekat dari biasanya untuk memenuhi inti jiwanya sepenuhnya. Bagian pentingnya adalah membuat pengorbanan itu berarti. Melihat sosok samar menampakkan dirinya dari bawah gunung tanah yang mengalir, Nephis melirik para asura yang mendekat dan berkata dengan tenang, kalau begitu, tahan makhluk-makhluk ini. Aku akan menciptakan kesempatan bagi kita berdua untuk melarikan diri. Dikelilingi oleh cahaya terang, Nephis berkonsentrasi sejenak dan meraih jiwanya yang membara. Budak Bayangan bab 1684, Penderitaan Murni. Mereka tidak dapat melarikan diri, tetapi mereka juga tidak dapat melawan tiran terkutuk. Dalam situasi itu, satu-satunya jalan keluar yang dilihat Nephis adalah dengan menciptakan gangguan sesaat pada konsentrasi sang tiran. Kehendak jahat dari makhluk keji itulah yang menghalangi mereka untuk mencapai hutan. Jika keinginan itu dilemahkan, bahkan untuk beberapa saat, jalan menuju kebebasan akan menjadi milik mereka. Nephis tidak punya harapan untuk membunuh dewa jahat itu, dan tidak punya keyakinan untuk menghadapinya dalam pertempuran yang berkepanjangan. Namun, dia cukup yakin bahwa dia setidaknya bisa melukainya. Dia lebih memahami rasa sakit daripada kebanyakan orang.
Dia tahu betapa sulitnya untuk tetap tenang dan tenang ketika tubuh dan jiwamu dihitamkan oleh api. Bagaimana rasanya terbakar hidup-hidup? Kemauan siapapun akan terguncang oleh penderitaan itu. Namun musuhnya kali ini adalah tiran terkutuk. Tidak ada api yang dapat melukainya, dan serangannya yang biasa tidak cukup. Jadi, dia harus memberikan segalanya, yang membutuhkan waktu. Sang penguasa bayangan harus membelinya saat itu. Saat para Asura yang mengejar mereka semakin dekat, dia meliriknya sebentar. Lalu dia mendesah dan melepaskan odachi hitamnya. Pedang hitam itu jatuh ke tanah, tetapi beriak seperti cairan di udara. Dia mengira melihat sekilas sisik ular. Sesaat kemudian, odachi itu berubah menjadi hujan bayangan, lalu menyatu menjadi wujud manusia. Seorang wanita, baik pakaian maupun kulitnya hitam pekat, rambutnya bagaikan air terjun kegelapan yang halus. Dia berdiri membelakangi Nephis, jadi wajahnya tersembunyi dari pandangan. Namun, rasanya wanita misterius itu adalah hal tercantik yang pernah dilihatnya. Lebih dari itu, kehadirannya adalah kehadiran seorang transenden. Beberapa saat yang lalu, ada dua orang suci yang menghadapi binatang buas besar. Sekarang, ada tiga. Menarik pedang lain dari kegelapan, sang penguasa bayangan menerjang para Asura yang mengerikan itu tanpa membuang waktu. Wanita hitam itu mengikutinya, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan dan keanggunan yang tak terlukiskan. Mereka bertarung dengan para kekejian itu sepersekian detik kemudian. Sayangnya, Nephis tidak dapat menyaksikan pertempuran mereka. Dia sedang menggapai jiwanya. Cahaya menyilaukan yang dipancarkan oleh sosoknya yang cemerlang menjadi semakin kuat, panasnya semakin tak tertahankan. Tumbuhan merambat dan lumut yang menutupi reruntuhan di sekitarnya berubah menjadi abu, memperlihatkan struktur batu kuno. Batu yang lapuk mulai mencair. Ini akan menyakitkan. Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa sakit pada makhluk terkutuk itu. Tetapi untuk mencapainya, dia harus menahan penderitaannya sendiri. Saat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk disaksikan dan terlalu mengerikan untuk dilihat perlahan menampakkan diri dari bawah tanah yang runtuh, Nephis menguatkan tekadnya dan membakar jiwanya. Berbeda dengan memanggil api jiwa atau mengaktifkan kemampuannya. Apa yang dilakukannya adalah keterampilan turunan dari aspeknya, sesuatu yang selalu bisa dilakukannya, tetapi baru benar-benar dipelajarinya di Twilight. Bukannya sekedar membakar hakikat jiwa, ia malah membakar jiwanya sendiri. Namun, tidak seperti cara kasar yang dilakukannya di Twilight, Nephis melakukannya dengan cara yang jauh lebih halus dan terkendali sekarang. Seiring berjalannya waktu, inti jiwanya semakin melemah, dan jumlah pecahan jiwanya menurun drastis. Setiap pecahan jiwa yang dikorbankannya berubah menjadi semburan api yang membakar. Api pijar itu semakin membesar, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya mencapai skala yang benar-benar mengerikan. Nephis dapat meledakkan inti jiwa untuk menghasilkan ledakan dahsyat, tetapi ledakan itu adalah hal yang liar, menyebar ke segala arah, memusnahkan semua yang ada di jalurnya. Bencana seperti itu dapat melenyapkan sejumlah besar musuh, baik yang lemah maupun yang kuat. Namun, untuk melukai seseorang sekuat tiran terkutuk, alat penghancur yang tersebar seperti itu tidak berguna. Dia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih terkonsentrasi, terarah, dan terkendali. Diliputi penderitaan yang mengerikan, Nephis menahan perasaan jiwanya terbakar menjadi abu, dan perlahan mengangkat tangannya yang bersinar. Di hadapannya, sang penguasa bayangan dan sang santo misterius yang dipanggilnya tengah tenggelam dalam gelombang monster besar. Dia berkonsentrasi penuh, dan membisikkan beberapa nama, membentuknya menjadi sebuah syair.
Menyalurkan syair itu memberikan tekanan yang mengerikan pada pikirannya, jiwanya yang membara, dan bahkan wadahnya yang cemerlang. Nama api untuk mengendalikan api. Nama angin untuk mengipasi mereka. Dua ini lebih mudah. Dua yang lainnya. Nevis gemetar saat mengucapkan kata yang mengerikan. Itu adalah nama kehancuran. Nama kehancuran untuk meningkatkan daya rusak api jiwanya. Dan akhirnya, yang terakhir. Mungkin yang paling penting. Dia tersenyum muram. Penghukuman. Nama sebenarnya dari dewa terkutuk, yang petunjuknya telah diberikan dengan sangat murah hati kepadanya melalui mantra. Untuk mengikat api yang mematikan kepada iblis kuno, dan mengikat iblis ke api. Nama adalah sesuatu yang memiliki kekuatan. Maka, Nevis memanggil api dan kehancuran atas sang tiran, menggunakan jiwanya sendiri sebagai bahan bakarnya. Pada saat berikutnya, sinar api putih pekat melesat dari telapak tangannya, menghubungkannya dengan sosok mengerikan raksasa yang sedang bangkit beberapa kilometer jauhnya. Kedatangannya terjadi seketika. Kepergiannya membakar dunia itu sendiri, meninggalkan bekas luka di atasnya. Meskipun terdiri dari api, ia tampak seperti sinar cahaya putih murni. Cahaya itu menggigit daging Condemnation, mengirisnya seperti pisau tajam. Luka bakar yang mengerikan tertinggal di belakangnya. Dan tepat ketika Nevis tenggelam dalam penderitaan yang mengerikan. Sang tiran terkutuk kejang-kejang, pikirannya tertusuk oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Suara yang tak terlukiskan, memekakkan telinga, dan mengerikan mengguncang dunia. Itu adalah suara yang akan membuat orang biasa, tidak, bahkan seorang yang terbangun, seorang guru, seorang sein yang lebih lemah, menjadi gila hanya karena mendengarnya. Kecaman itu menjerit. El lari. Nevis bergoyang, cahayanya meredup. Transformasinya terhenti, dan dia sekali lagi berubah menjadi manusia. Jubah putih yang dikenakannya hangus dan terbakar, hampir tidak bisa bertahan. Benar, aku harus memanggil sisa armorku. Namun dia linglung sejenak, membayar harga karena telah membakar sebagian jiwanya. Nevis telah menyuruh penguasa bayangan untuk lari, tetapi mendapati dirinya tidak mampu mengikuti nasihatnya sendiri. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dua lengan kuat mencengkeramnya. Sambil mengangkatnya tanpa basa-basi, dia berlari pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Permukaan baju besinya yang terbuat dari batu oniks terasa halus dan dingin saat disentuh. Apakah aku sedang digendong? Dia tertegun. Kapan sesuatu seperti itu pernah terjadi padanya? Tahan dirimu, putri. Meskipun demikian, suaranya terdengar dingin dan sombong seperti biasanya. Mungkin bahkan sedikit lebih dingin dari biasanya. Dia memejamkan mata sejenak, lalu memanggil sisa perlengkapan perangnya. Saat ia terbentuk dari percikan cahaya, sang penguasa bayangan melepaskannya, dan mereka berlari menuju tepi reruntuhan bersama-sama. Gema jeritan kesakitan tiran terkutuk masih bergema melintasi Hollows saat mereka melarikan diri ke hutan, meninggalkan kota yang terlupakan. Begitu saja, ekspedisi 1 lawan 1 mereka ke Hollows berakhir. Tanda pisah ... Beberapa jam kemudian, Nevis sedang duduk di tangga bait suci tanpa nama. Dunia sangatlah kejam, hitam dan putih, tidak ada ruang tersisa untuk perasaan atau kompromi. Seperti yang selalu terjadi setelah dia menggunakan aspeknya secara berlebihan, emosinya menjadi lemah dan hampir hilang. Hatinya menjadi dingin. Atau mungkin panasnya luar biasa panasnya hingga terasa dingin. Dia lelah, tetapi tidak bisa merasakan lelahnya. Seseorang tidak dapat mengingat rasa sakit, tetapi mengingat pernah menderita rasa sakit adalah hal yang sangat mudah. Mengangkat tangannya,
dia membiarkan cahaya lembut menyala di bawah kulitnya dan menatapnya dalam diam. Masih sakit? Bagus. Itu bagus. Nevis tahu bahwa dia belum benar-benar kehilangan dirinya sendiri selama dia masih bisa merasakan sakitnya, dan takut akan hal itu. Snee menandatangani. Sudah waktunya untuk kembali. Para penjaga api telah berkumpul di depannya, siap berangkat. Ketiga penidur juga ada di sana, melihat sekeliling dengan kagum dan takjub. Bahkan Tamar, gadis warisan, pun terbuai oleh suasana khidmat kuil yang gelap itu. Sementara itu, pemimpin kuil belum datang untuk mengantar mereka. Hanya ekornya yang menyaksikan. Sang penguasa bayangan, pria yang sungguh misterius. Nevis memiringkan kepalanya sedikit, mengingat bagaimana dia berperilaku di reruntuhan yang terlupakan. Bukan selama pertempuran, tetapi sebelumnya. Anehnya, prajurit berdarah dingin itu tampak sangat tertarik pada sejarah, hampir seperti seorang penjelajah. Itulah sisi dirinya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, yang dapat dimengerti, mengingat mereka tidak saling mengenal dengan baik. Namun, pada saat itu, matanya yang acuh tak acuh berbinar sedikit. Dia teringat kembali pertemuan pertama mereka, saat dia menantangnya berduel. Jurus yang dia gunakan dulunya milik keluarganya, tentu saja. Nevis telah bertanya kepada penguasa bayangan siapa yang mengajarkan jurus itu kepadanya. Dan apa jawabannya? Dan apa jawabannya? Bibirnya terbuka, bukan siapa-siapa. Budak Bayangan bab 1685, bisnis yang berkembang pesat. Bos, Anda baik-baik saja? Suara Alko terdengar agak bingung saat dia melirik Sunni dengan ekspresi ragu. Gadis mungil itu melayang di dekat langit-langit, memeriksa rak minuman keras mereka. Sementara itu, dia sibuk memasak dan mengumpat pelan. Ada banyak sekali pelanggan hari ini, tetapi Sunni bahkan tidak bisa mewujudkan avatar untuk memenuhi banjir pesanan. Orang ketiga itu, bajingan yang egois. Dia menggertakkan giginya. Kemana perginya seluruh jiwaku? Bayangan suram itu, yang dibiarkan begitu saja, menatapnya dengan mengejek. Sunni balas menatapnya. Apa? Aku tahu kita orang yang sama. Itu cuma kiasan, oke? Frasa kamu tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri tidak pernah begitu menyentuh hati. Beberapa hari terakhir tidaklah mudah bagi Sunni, dan itu semua karena avatar ketiganya. Pertama, ada masalah dengan topeng wafer. Ia bermaksud agar penguasa bayangan mengenakannya setiap saat, tetapi dalam praktiknya, hal itu membuat percakapan yang masuk akal menjadi mustahil. Yah, mungkin bukan hal yang mustahil, tapi pastinya terlalu membuat frustrasi. Jadi, Sunni telah sibuk membuat memori khusus untuk avatar ketiga sejak kembali dari labirin cermin di bawah bastion. Dia tidak bisa benar-benar mereproduksi Mantle of Lis. Wafer's Mask adalah memori ilahi, lagi pula, jadi membuat salinan bahkan satu pesona saja benar-benar di luar kemampuannya. Dia bisa membuat tiruan Wafer's Mask dengan mengubah pesona Nebulous Mantle. Dia bahkan menambahkan sedikit Autumn Leaf, salah satu memori yang telah hilang, ke dalam campurannya. Akibatnya, sang penguasa bayangan masih bisa tetap menjadi misteri. Suaranya, tinggi badannya, warna rambutnya, dan sifat-sifat mistisnya disembunyikan atau dipalsukan. Tentu saja, dia tidak kebal terhadap semua bentuk ramalan kecuali jika topeng penenun yang asli dipanggil. Tetapi karena Cassie sudah mengetahui kebenarannya dan setuju untuk menyembunyikannya, tidak perlu ada kerahasiaan seperti itu. Setidaknya untuk saat ini, sampai pasukan klan besar tiba di Godgrave. Bagaimanapun, menciptakan memori ini, yang Sunni beri nama pasti bukan aku, telah membuatnya terjaga selama beberapa malam. Namun,
sangat penting baginya untuk menciptakannya. Yang terbangun dengan ketertarikan pada bayangan saja sudah sangat langka. Dan jika pemilik toko yang rendah hati di Bastion ketahuan tidak hanya memiliki sifat langka ini dengan sang penguasa bayangan yang misterius, tetapi juga memiliki tinggi dan bentuk tubuh yang sama dengan sang santo yang misterius, kehidupan damainya akan berakhir. Begadang beberapa malam merupakan suatu pekerjaan berat, tetapi dia dapat mengatasinya. Tetapi kemudian, dia harus pergi dan menyia-nyiakan lautan esensi di Godgrave juga. Menyeberangi Hollows dan melawan Great Beast sudah cukup buruk. Namun, Sunny memutuskan untuk mengangkut kedua Sleeper kembali sendirian. Reruntuhan kota yang terlupakan itu terletak di sekitar kuil tanpa nama, tetapi hanya relatif terhadap ukuran keseluruhan wilayah tersebut. Sebenarnya, ada jarak sekitar 200 km di antara mereka. Ia mampu melakukan 3 atau 4 lompatan berturut-turut sambil membawa 2 manusia dorman, dan kemudian kembali dengan cara yang sama. Namun, biaya perjalanan seperti itu sangat tinggi, menguras cadangannya hingga tingkat yang berbahaya. Jadi sekarang, Sunny merasa agak tidak berdaya. Dia bahkan tidak bisa membiarkan dirinya memanifestasikan avatar tambahan, apalagi melakukan sesuatu yang lebih berat. Esensi apapun yang tersisa harus dipertahankan jika terjadi keadaan darurat. Untung saja Nephis telah menitipkan Godgrave pada penjaga api. Dewa tahu, dia tidak ingin Nephis melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Jadi, Sunny tidak punya pilihan selain menderita dan mengutuk dalam diam. Siap, kirim ke meja ketujuh. Aiko menggunakan telekinesisnya untuk mengirim hidangan yang ditata dengan cantik ke ruang makan. Dan akhirnya dia punya waktu sebentar untuk beristirahat. Sunny mendesah, menyesap air dari Endless Spring, dan sedikit mengernyit. Sunny. Suara Cassie tiba-tiba bergema di kepalanya, membuatnya merinding. Dia masih belum terbiasa dengan itu, tetapi pada saat yang sama, anehnya hal itu terasa terlalu familiar. Ya, Santa Cassie ya, sesaat kemudian, suaranya yang lembut terdengar lagi, tentang komisi memori. Saya akan mengirim seseorang ke toko Anda hari ini untuk menjelaskan detailnya. Dia mengangkat sebelah alisnya. Dia sudah berbisik ke telinganya, secara kiasan. Apakah benar-benar perlu mengirim seseorang? Tidak bisakah dia langsung menjelaskan apa yang dia inginkan? Mungkin Cassie juga sedang menghemat tenaga. Dia mengangkat bahu. Baiklah, ada yang lain? Maaf, saya agak sibuk, banyak pelanggan hari ini. Dia terdiam sejenak. Tidak ada lagi. Baiklah, sebenarnya, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Ekspresi Sunny menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia mendapat penglihatan dan ingin mengisyaratkan sesuatu? Itu tidak mungkin benar. Bukankah Castle telah memberitahunya bahwa masa depan tidak dapat dilihat dengan jelas lagi? Dia melihat ke bawah. Aku mendengarkan. Anehnya, kali ini dia bertahan beberapa saat. Namun, akhirnya, suaranya kembali bergema di benaknya. Sebenarnya ini bukan hal yang penting. Hanya sedikit saran. Di masa mendatang, sebaiknya Anda menghindari penggunaan kata-kata seperti berat dan beban saat berbicara dengan wanita. Anda tahu, saya hanya ingin berbagi. Matanya berkedut. Nada bicara Cassie sopan dan serius. Tetapi dia tidak dapat menahan perasaan bahwa dia menahan tawa. Sunny berdeham. Oh, lucu sekali. Hampir sama lucunya dengan fakta bahwa aku hidup dengan damai sendirian. Tetapi hanya beberapa hari setelah wanita yang dimaksud muncul di depan pintu rumahku. Tiba-tiba ada seorang tiran terkutuk yang mencoba melahapku. Seseorang yang kurang sopan daripada aku bisa menganggap itu sedikit memberatkan, bukan begitu? Tidak ada jawaban. Dia menunggu sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam.
Kutukan. Sunni perlahan mulai menyadari bahwa hal terburuk tentang kemampuan Casey bukanlah bahwa ia bisa memata-matai hampir semua orang tanpa terdeteksi. Dialah satu-satunya yang memegang kendali dan memiliki kata terakhir. Sambil bergumam pelan, dia kembali memasak. Hari itu berlalu begitu cepat. Sunni begitu sibuk sehingga dia tidak duduk sama sekali hingga malam. Yang, secara teori, merupakan hal yang baik. Mengapa dia mengeluh tentang seberapa populer restorannya? Komisi Casey pasti akan sangat menguntungkan bagi Brilliant Emporium juga. Hanya saja bekerja keras dan bekerja keras sambil bekerja keras di dua tempat lain adalah dua hal yang sangat berbeda. Saat matahari terbenam di balik cakrawala dan bulan sabit muncul di langit yang lembut, ruang makan Brilliant Emporium menjadi sepi. Aiko telah pergi, meninggalkan Sunni untuk menutup usahanya sendiri. Dia sedang membawa nampan berisi piring kotor ke dapur ketika seseorang mendekati pintu, pasti orang yang dikirim Casey. Dia berbalik ke pintu, menunggu orang itu masuk. Namun, ketika lonceng perak berbunyi, Sunni tiba-tiba tersandung dan jatuh tertelungkup. Piring-piring berjatuhan di lantai. Apa yang dia lakukan di sini? Sambil berbaring di lantai, dia dengan hati-hati mendongak. Kaki jenjang, pinggang ramping, gaun musim panas yang tipis, kulit pualam. Rambutnya yang halus berwarna hitam, tetapi itu tidak cukup untuk menyamarkannya. Mata Sunni terbelalak. Orang yang dijanjikan Casey untuk dikirim adalah Nevis. Memang, tidak ada kesalahan. Nevis, yang baru saja meninggalkan kuil tanpa nama kemarin, kini entah bagaimana sudah ada di sini, di Brilliant Emporium. Menatapnya dengan bingung. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan nada sopan, Master Sunless. Aku sudah diberitahu bahwa kau bisa menciptakan kenangan yang kuat. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.